Pada anak usia 1 tahun bisa mulai diperkenalkan permainan untuk motorik kasar mereka. Misalnya saja dengan balok-balok atau puzzle untuk melatih koordinasi mata dan tangan. Anak-anak dan mainan sudah pasti tidak bisa dipisahkan. Ya, mainan selalu menjadi teman yang begitu mengasyikan bagi mereka. Tapi hati-hati, karena ada masanya di mana anak-anak mulai belajar dan berkembang secara fisik maupun psikis. Karena itu, mainan-mainan edukatif diperlukan agar perkembangan mereka lebih maksimal. Permainan edukatif adalah semua jenis permainan yang memang memiliki unsur edukatif atau unsur pendidikan bagi perkembangan anak-anak itu. Jadi tidak hanya yang sifatnya fisik, tapi ada unsur psikis juga yang bisa membantu keterampilan, selain keterampilan fisiknya, misalnya keterampilan sosialnya, keterampilan emosi, dan lain sebagainya. Sebenarnya sejak bayi baru lahir, permainan edukatif perlu diperkenalkan. Misalnya saja dengan memperkenalkan permainan sensori. Sebetulnya permainan edukatif sudah kita bisa mulai dari 0 bulan, dalam arti dari semenjak dia lahir pun kita sudah bisa merangsang bayi ini terhadap main-mainan yang sesuai dengan kemampuan dia saat itu. Misalnya kalau kita mau mulai dengan mengenalkan warna, untuk usia anak bayi yang baru lahir kita kenalkan warna hitam dan putih dulu, karena kemampuan melihat dia pun mungkin tidak seperti anak-anak atau kita sebagai orang dewasa. Jadi dengan mengenalkan berbagai gambar tapi dengan gambar yang besar dan warna hitam putih itu sudah merangsang penglihatannya dia. Seiring dengan berkembangnya usia anak, maka permainan yang dibutuhkan anak juga berubah. Pada anak usia 1 tahun bisa mulai diperkenalkan permainan untuk motorik kasar mereka. Misalnya saja dengan balok-balok atau puzzle untuk melatih koordinasi mata dan tangan. Sedangkan di usia 3 tahun perkembangan motorik mereka semakin meningkat. Karenanya jenis mainan mereka pun berubah. Ada mainan-mainan tertentu yang tepat untuk mereka. 3 tahun mereka pastinya motorik kasarnya sudah semakin baik. Bermain sepeda roda 3 itu juga sangat baik. Selain berarti kemampuan motorik kasar, juga sosial emosinya juga kita latih. Karena mereka belajar untuk bergiliran, tahu aturan main, harus gantian. Tapi terkadang lain anak, lain pula kesukaannya akan jenis mainan. Ada yang lebih menyukai permainan yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti puzzle, namun ada pula yang lebih suka permainan yang mengandalkan fisik. Peran orang tualah yang dibutuhkan untuk memperkenalkan berbagai jenis mainan, agar pertumbuhan mereka lebih seimbang. Selain itu, disarankan agar orang tua menemani anak-anak mereka bermain. Semahal apapun mainan akan sia-sia bila mereka tidak diarahkan. Permainan edukatif juga tidak harus berharga mahal. Dengan barang-barang sederhana, mainan ternyata bisa dibuat sendiri oleh orang tua. Sebenarnya banyak hal sebenarnya yang kita bisa gunakan dari barang-barang yang recycle sifatnya, dalam arti mungkin kardus-kardus kita bekas makanan dalam box itu atau makanan dalam kaleng kita bungkus sedemikian rupa, dari box-box itu kita bikin bisa sebagai penggantinya balok. Kalau kita misalnya beli balok yang agak mahal, ini kita susun, kita bungkus yang rapi, kita pastikan aman, nanti buat anak bisa jadi mainan balok untuk mereka menyusun. Itu kan melatih konsentrasinya, melatih motorik halusnya. Nah, mudah bukan? Ternyata tak sulit kan untuk memberikan permainan edukatif bagi anak. Asal anak diberikan arahan pada saat bermain dan sedikit kreativitas dari orang tua, permainan edukatif pun didapat.